Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Akbar dengan NPM 2040401072 akan memaparkan materi yang berjudul perilaku kepemimpinan. Adapun sub materi yang akan saya jelaskan nantinya, yang pertama A. Pengertian, B. Konsep, C. Komponen, dan D. Klasifikasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu pengertian perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan adalah apa yang kita lakukan dalam menanggapi bagaimana kita menafsirkan teori leadership atau kepemimpinan dalam situasi tertentu. Misalnya, kita dapat melihat model kepemimpinan berpusat pada tindakan dan menentukan bagaimana perilaku kita menunjukkan preferensi terhadap tugas, tim, atau kesejahteraan individu. Selanjutnya, konsep kepemimpinan. Pemimpin dalam melaksanakan tugas sehari-hari harus didasari oleh orientasi kepemimpinan yang mewarnai perilaku yang diterapkannya. Salah satu tinjauan tentang perilaku kepemimpinan yang diterapkan adalah perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan antar manusia. Orientasi kepemimpinan tersebut dapat disebut dimensi kepemimpinan atau leadership dimension. Perilaku yang berorientasi pada tugas yaitu kepemimpinan yang lebih menaruh perhatian pada perilaku pemimpin yang mengarah pada penyusunan rencana kerja, penetapan pola organisasi, adanya saluran organisasi, saluran komunikasi, metode kerja, dan prosedur pencapaian tujuan yang jelas. Perilaku yang berorientasi pada hubungan antar manusia yaitu kepemimpinan yang lebih menaruh perhatian pada perilaku pemimpin yang mengarah pada hubungan kesejawatan, saling mempercayai, saling menghargai, dan penuh kehangatan hubungan antar pemimpin dengan stafnya. Pemimpin mempengaruhi performansi kelompok dengan alat verbal atau gestural yang dikomunikasikan melalui pengarahan, evaluasi, dan sikap pemimpin terhadap anggota kelompok. Intinya, gaya kepemimpinan merupakan karakteristik kepribadian, bukan perilaku. Perilaku kepemimpinan dari individu yang sama akan berbeda dari situasi ke situasi, sementara struktur kebutuhan yang mendorong perilaku itu bisa konstan. Selanjutnya, yang C, komponen kepemimpinan. Dalam mengidentifikasi perilaku kepemimpinan, Fiedler mengembangkan pengukuran kepribadian yang disebut skala Last Preferred Coworker atau LPC. LPC mengukur apakah seorang pemimpin memiliki perilaku yang berorientasi pada tugas, task-oriented style, atau berorientasi pada hubungan antar manusia, relationship oriented style. Seorang yang skornya tinggi pada LPC menggambarkan yang positif, berarti orang tersebut tampak menyenangkan, bersahabat, efisien, periang, dan semacamnya. Sedangkan yang memiliki nilai LPC rendah menggambarkan yang negatif, berarti mereka memiliki sifat yang kurang menyenangkan, kurang bersahabat, kurang efisien, murung, dan semacamnya. Pemimpin yang berorientasi pada tugas mempunyai skor rendah pada LPC dan dimotivasi oleh pemenuhan tugas yang berhasil. Pemimpin yang berorientasi pada hubungan antar manusia mempunyai skor tinggi pada LPC dan menerima kepuasan dan interaksi antar pribadi yang berhasil. Ciri-ciri karakteristik perilaku kepemimpinan itu menggambarkan perangai seperti menyenangkan, periang, rileks, dan menarik, semangat, seperti bersemangat, hangat, dan hangat, keterbukaan, seperti menerima dan terbuka, kesejawatan, seperti bersahabat dan dekat, dipercaya, seperti percaya diri, membantu, dan mendukung, dan kerjasama, seperti kerjasama, harmonis, dan efisien. Selanjutnya, yang D, klasifikasi perilaku kepemimpinan. Dalam Pet-Goal teori yang dikemukakan oleh Fiedler, ia menyatakan asumsinya bahwa seorang pemimpin akan mengubah perilaku mereka untuk menyamakan dengan situasi yang ada.
Perilaku seorang pemimpin yang membantu mempengaruhi hasil yang akan dibuat oleh para pengikut atau para pekerjanya. Terdapat beberapa klasifikasi perilaku dari seorang pemimpin, yaitu suportif, direktif, partisipatif, dan achievement-oriented leadership. Yang pertama, supportive leadership merupakan suatu bentuk kepemimpinan yang memperlihatkan perhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan bawahan dan kebutuhan pribadi. Kepemimpinan yang bentuk suportif ini mempunyai perilaku yang terbuka, ramah, mudah untuk didekati, dapat membuat suasana organisasi menjadi ceria, dan memperlakukan seluruh pribadi dengan setara. Sehingga, jika terdapat suatu kondisi di mana pengikut atau pekerja dalam organisasi yang memiliki rasa percaya diri yang rendah, lalu didorong dengan gaya kepemimpinan seperti ini, maka akan menghasilkan rasa percaya diri yang meningkat untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih baik. Yang kedua, direktif leadership merupakan bentuk kepemimpinan yang lebih memberatkan kepada perintah seorang pemimpin. Pemimpin akan memberikan perintah atau memberitahu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh para pekerja, sehingga mereka harus melakukan hal yang sesuai dengan yang diperintahkan. Pemimpin dengan gaya ini melakukan perencanaan, pembuatan jadwal, penetapan tujuan dari setiap tindakan dan standar perilaku, serta menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang ada. Jika dilihat dari sisi positifnya, maka pemimpin seperti ini telah mengerti apa yang bisa dilakukan oleh setiap bawahannya dan tahu apa yang terbaik untuk diberikan kepada masing-masing dari mereka. Selanjutnya, partisipatif leadership merupakan gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin akan berkonsultasi, melakukan komunikasi dan diskusi dengan pengikut atau bawahannya jika akan membuat sebuah keputusan. Perilaku kepemimpinan ini mengutamakan partisipasi dan keikutsertaan setiap pribadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin ketika memiliki gaya kepemimpinan ini adalah meminta saran dan pendapat atas keputusan, mendorong setiap pribadi untuk memberikan pendapat dan pandangan mereka ketika membuat sebuah keputusan, dan juga bertemu tatap muka dengan para pengikut untuk membuat hubungan lebih dekat. Yang terakhir, achievement-oriented leadership merupakan suatu bentuk kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian yang dihasilkan dengan menetapkan tujuan yang jelas dan menantang bagi para pengikutnya. Pemimpin dengan gaya ini cenderung menekankan kinerja dan performa para pengikutnya untuk berkualitas tinggi dan meningkatkan nilai kinerja mereka. Pemimpin tersebut juga menunjukkan bentuk kepercayaan mereka terhadap kemampuan pengikutnya dengan membantu mereka dalam belajar bagaimana mencapai tujuan yang lebih tinggi dari yang diharapkan, sehingga gaya kepemimpinan ini merupakan bentuk kepemimpinan yang berjalan dan berusaha bersama-sama antara pemimpin dan pengikutnya di dalam organisasi. Dari keempat gaya kepemimpinan tersebut bukanlah ciri kepribadian yang telah ada dalam diri pemimpin dari awal, melainkan merupakan jenis perilaku yang dimiliki dan diadopsi oleh setiap pemimpin sesuai dengan situasi yang sedang dialaminya. Dalam beberapa situasi, pemimpin harus bisa mengubah gaya kepemimpinannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan situasi dan emosional yang ada. Baiklah, sekian materi yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.